Hello Mari Booster, kembali di channel Mariangelo. Dan sekarang kita udah mendapatkan konfirmasi dari Ryan Reynolds yang udah mengatakan bahwa Deadpool ketiga akan diproduksi. Dan kabarnya film ini akan tayang pada akhir tahun 2024 mendatang. Untuk tahun 2024 ini kayaknya akan masuk ke MCU fase kelima. Dan udah dikabarkan lagi bahwa Hugh Jackman akan mengulang kembali perannya sebagai Wolverine di Deadpool ketiga nanti Pak. Seperti itu. Jadi di sini di video ini kita akan membahas mengenai harapan dan juga teori liar kita untuk film Deadpool ketiga mendatang. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas mengenai teori dan harapan untuk Deadpool 3. Oke, di video kali ini ya seperti biasa gua udah menyiapkan 5 teori dan harapan untuk film Deadpool ketika mendatang. Dan ini akan langsung masuk ke MCU karena kita udah mengetahui bahwa film Deadpool 1 dan kedua itu mereka ada di luar MCU, alias itu adalah Fox Universe. Oke, yang kelima, pindahnya Deadpool dari Universe Fox ke MCU. Nah, seharusnya konsep ini akan dibuat oleh Kevin Feige di naskah film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang lalu. Namun adegannya dihapus karena menurut Feige untuk pindah Deadpool dari Universe Fox ke MCU itu terlalu cepat di fase 4 dan kayaknya akan jauh lebih matang jika dipasang di project lain yang ada di MCU untuk masuk ke fase kelima atau fase ke-6 nih Pak, seperti itu. Tapi sampai sekarang kita masih belum tahu nih bagaimana Deadpool bisa berpindah universe lain, mengingat di ending Deadpool kedua dia bisa memakai jam milik Cable untuk berpindah universe sesuka hatinya. Nah, mungkin di ending Deadpool kedua akan menjadi jembatan untuk Deadpool tersesat di Earth 616 MCU, ya dimana dia akan memulai petualangan terbarunya di MCU. Jadi istilahnya Deadpool akan jadi satu-satunya varian yang masuk ke MCU. Mungkin seperti itu ya, atau enggak dia akan dipanggil oleh Doctor Strange dari universe lain untuk bantunya menghadapi ancaman sihir atau ancaman yang lain. Mungkin kita masih belum tahu ya. Tapi gue sih masih kekeh dengan teori pertama, ya dimana Deadpool ini memakai jam Cable dan tersesat di universe MCU 616. Karena kalau kita udah melihat di ending Deadpool kedua kan kita bisa melihat bahwa Deadpool ini udah berpindah ke universe Fox yang dimana ada varian dirinya yang melawan Wolverine di film X-Men Origins Wolverine. Dan kedua, dia udah tembus ke universe nyata yang dimana dia tuh bisa menembak aktornya Ryan Reynolds ketika dia menerima naskah untuk film Green Lantern ya. Seperti itu Pak, itu hanya sekedar parodi tapi itu udah menandakan bahwa di Deadpool itu sebenarnya udah ada berbagai macam multiverse itu Pak ya. Oke, yang keempat, Wolverine Hugh Jackman kembali. Oke, dengan kembalinya Hugh Jackman sebagai Wolverine, ini adalah berita bagus buat kita para fans lama Marvel Pak ya, karena kita udah melihat peran terakhirnya sebagai Wolverine di film Logan, di mana itu menceritakan kisah Logan dan Profesor X dengan usia yang jauh lebih tua yang akan berhadapan dengan ancaman yang lebih mengerikan dan menyelamatkan varian Wolverine versi anak kecil yang kehilangan jati dirinya sebagai mutant. Itu aja udah epic banget Pak, dan itu bikin gua nangis ketika nonton film itu Pak. Itu anjir, itu layak masuk Oscar sih. Asumsi gua Wolverine versi Hugh Jackman ini bukanlah Wolverine versi MCU ya, karena yang akan muncul di sini adalah Wolverine versi varian. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena MCU pasti akan mengulang treatment sama seperti yang ada pada Doctor Strange in the Multiverse of Madness, di mana Profesor X ini muncul dengan menggunakan aktor yang lama dengan peran yang sangat kecil. Jadi Wolverine yang muncul di Deadpool ketiga itu adalah versi variannya. Yang gue harapkan sih Wolverine pakai kostum kuningnya ya, itu ikonik banget sih. Apalagi momen ini yang gue tunggu-tunggu semenjak film The Wolverine tahun 2013. Karena di endingnya kita udah ditis oleh Yuko bahwa Yuko ini udah menawarkan Logan untuk memakai kostum klasiknya untuk memulai petualangannya yang baru. Namun si Logan menolak ya, karena dia itu nggak suka dengan kostum yang ketat dan juga nggak mau pakai topeng. Nah, hal ini juga ditis di film X-Men pertama, di mana Logan sangat keberatan untuk memakai kostum X-Men-nya ketika dia akan menyelamatkan Rogue dari sikapan Magneto. Jadi sepertinya fix di MCU Wolverine ini kan adalah Wolverine berbeda. Jadi kayaknya Wolverine versi varian ini akan memakai kostum kuningnya di film Deadpool ketiga. Itu
itu udah ikonik banget sih, karena ya inilah momen yang kita tunggu-tunggu yang dimana Wolverine ya udah ikonik tanpa topengnya di versi Universe Fox di MCU. Dia akan memakai kostum kuningnya, Pak. Oke lah, kita pengen tahu hasil seperti apa, tapi jelas ini udah lampu hijau buat kita ya, seperti itu. Tapi ini harus gue tekankan buat kalian yang menonton video ini, jangan terlalu berharap banyak, takutnya kalian akan kecewa sama seperti kita melihat Profesor X yang ada di Multiverse of Madness yang dimana dia itu langsung mati, Pak. Please ya, gue mau ketika Wolverine muncul di Deadpool ketiga ini harus ada development karakternya, Pak. Jangan langsung muncul habis itu mati kayak di MOM, itu kacau sih, mohon maaf. Ya bagus, cuman developmentnya kurang, sorry sih, karena itu lagi-lagi itu ada film stand alone. Jangan sampai hanya bawa-bawa multiverse tapi developmentnya nggak ada, kurang. Jadi kita sebagai fans ketika kita melihat Logan kembali kan ya harus ada momen epic, Pak ya, dan juga harus ada momen di mana Wolverine ini melawan siapa kayak atau apa kayak, dan juga ada interaksi yang bagus dengan Deadpool seperti apa ya, itu harus dibangun lebih up dengan naskahnya sih, seperti itu ya. Oke, gua harapkan seperti itu biar MCU jauh lebih naik lah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, kembalinya tim X-Men lama. Nah, kalau Wolverine udah bisa hadir, maka tidak menutup kemungkinan bahwa X-Men akan kembali dengan dibintangi oleh tim X-Men utama, yaitu Cyclops, Storm, Jean Grey, bahkan Beast yang masih dibintangi oleh aktor lamanya yang sudah pernah bermain di film trilogi utama X-Men sebelumnya. Dan ini juga akan menjadi asik ketika kita bisa melihat kembali interaksi Wolverine dengan para tim lamanya, yang mungkin di sini mereka akan bekerjasama untuk menghadapi ancaman baru yang ada di film Deadpool ketiga. Dan kalau ini terjadi, berarti Xavier School alias Sekolah Mutant sudah ada lama di MCU, hanya saja baru akan ditunjukkan di film Deadpool ketiga sebagai konfirmasi halus bahwa para mutant sudah ada sejak lama, dan untuk versi MCU akan diceritakan jauh lebih detail di Mutant Saga mendatang. Wow, ini harapan gua sih, tapi nanti kita akan lihat aja ya apakah tim X-Men lama akan kembali, karena Wolverine aja itu udah bisa kembali, apalagi para tim X-Men. Nah, mengingat di film Deadpool 1 dan kedua kita udah melihat bahwa Deadpool ini udah berinteraksi dengan para beberapa anggota X-Men, terutama pada Colossus dan juga Wave, seperti itu, Pak ya. Jadi ini bisa jadi bahwa mungkin mutant udah ada di MCU, cuma mereka baru terekspos sekarang. Dan mengingat memang para mutant ini keseharian mereka itu selalu bersembunyi di dalam para manusia, dan mereka mungkin akan terekspos di Mutant Saga nanti, Pak, seperti itu. Makanya ya ini gua sangat menunggu-nunggu banget sih, apalagi gua mau ada interaksi Wolverine dengan Jean Grey lagi, karena kan di film X-Men pertama kan kita udah melihat betapa dekatnya si Wolverine dengan si Jean Grey ini, sampai akhirnya itu membuat Cyclops cemburu. Itu kan adalah cerita yang benar-benar harus kita tunggu-tunggu, Pak ya. Itu wah, remake yang benar-benar bagus sih. Gitu. Oke, yang kedua, villain yang dihadapi. Oke, menurut gua villain utama yang cocok untuk dihadapi oleh Deadpool dan juga Wolverine itu adalah Mr. Sinister. Nah, buat belum tahu ya, Mr. Sinister ini adalah Nathaniel Essex, adalah seorang ilmuwan yang hidup pada era Victoria yang sangat terobsesi dengan evolusi dalam semua bentuk. Nah, ia pertama kali muncul dalam komik Unchained X-Men issue nomor 221 yang dirilis pada tahun 1987. Ia mengizinkan seorang dewa perang yang kekal yang dikenal sebagai Apocalypse untuk membesar tubuhnya dan menghilangkan rasa kemanusiaannya. Nah, sekarang ia dikenal sebagai Mr. Sinister, penguasa manipulasi dan ahli dalam bidang genetika yang bekerja untuk menciptakan mutant terkuat di dunia yang pernah ada. Nah, sebagai seorang ahli biologi dan genetika yang cerdas, Mr. Sinister ini juga memiliki umur yang abadi yang dapat memberikannya sebuah perspektif unik dalam evolusi manusia. Nah, dia juga dapat memanipulasi struktur molekulnya, dan ini bisa mengubahnya dalam penampilan dan bentuk apa saja. Dan dia juga adalah seorang ilmuwan jenius dengan keahlian di bidang biologi, genetika, cloning, fisika, dan juga teknik. Untuk versi filmnya, Nathaniel Essex alias Mr. Sinister ini pertama kali direferensikan dalam seri film X-Men dalam adegan pasca credit scene dari film X-Men Apocalypse. James Howlett atau dikenal sebagai Logan atau Wolverine ini dikenal sebagai eksperimen di Danau Alkali, di mana itu akhirnya membuat Colonel William Stryker bermaksud mengubahnya menjadi senjata. Itu adalah Weapon X, Pak ya. Program Weapon X ini mencuci otak Wolverine dan mencoba mengendalikannya dengan tutup kepala mekanis. Nah, saat ia dibebaskan oleh para tim X-Men yang masih muda ini, Wolverine akhirnya lolos. Nah, produser dan penulisnya itu adalah Simon Kinberg dalam wawancaranya telah mengatakan bahwa adegan ini dimaksudkan untuk mengisyaratkan arahan apa yang akan diambil oleh film X-Men ini di film-film mendatang, yaitu kayak film Logan atau film X-Men yang lainnya pada saat itu, Pak ya. Dan juga dalam komentarnya untuk X-Men Apocalypse ini, Bryan Singer telah mengatakan bahwa karakter tersebut ini akan membuat penampilan perdananya di film Logan. Namun adegan ini dihapus karena menurutnya James Mangold menyatakan bahwa dia ingin tetap
tetap mempertahankan untuk film Logan-nya, Pak. Jadi dia tuh akan fokus untuk karakter Logan-nya, dan mumpung di MCU kayaknya untuk Mr. Caesar ini kayaknya akan di-upgrade oleh MCU dan mungkin akan jauh lebih epic sih kalau misalkan dia ini akan muncul sebagai villain utama bagi Deadpool dan juga Wolverine, seperti itu, Pak ya. Oke lah, ini gua nggak sabar lagi sih. Oke, yang pertama, jadikan R-rated. Oke ya, mohon maaf nih, ini adalah pesan-pesan gua dan juga ini adalah harapan gua banget untuk MCU. Please bikin yang R-rated, karena lagi lu udah bawa Deadpool, lu udah bawa Wolverine, dan itu mereka berdua, mereka tuh mainnya dal-dal, Pak. Mereka main darah, mereka main kata-kata kotor, udah bloodline di mana-mana, Pak. Apalagi kalau Wolverine, anjir, Wolverine itu kan udah punya cakra adamantium. Itu sangat gak masuk akal kalau lu buat itu PG-13. Mohon maaf nih, nggak bisa, karena Wolverine udah main bloodline segala macam, dan dia juga adalah mutant yang sangat-sangat ganas, Pak ya. Jadi kalau lu buat PG-13 sih, ya apalagi Deadpool, Pak. Gua nggak mau tiba-tiba di Deadpool ketiga lu mentang-mentang PG-13. Kalau lu nyari market, yang gua nggak mau ini akan menjadi film Deadpool yang paling kanak-kanak karena lu tuh main aman. Please, gua nggak mau, karena Deadpool tuh ciri khasnya adalah kata-kata kotornya dan juga jokes-jokesnya yang mengarah ke seksual. Jadi gua nggak mau kalau Deadpool di MCU dia tuh akan membawakan jokes-jokesnya ala-ala MCU yang MCU tart banget. What the fuck is that? Gua nggak mau seperti itu, Pak ya. Jadi gua mau ciri khas Deadpool di Deadpool ketiga itu juga harus terjaga, karena itu udah ciri khas di komiknya. Lu jangan sampai ngubah, please. Jangan sampai lu ubah hanya karena lu mau main aman PG-13. Please stop PG-13, Pak, sumpah. Karena kita mau MCU ini jauh lebih berkembang dan juga banyak banget genre yang ditampilkan. Lu udah bisa membuat Eternals aja tuh udah R-rated, Pak. Nah, lu kan juga bisa kan bikin Deadpool yang untuk R-rated di MCU. Please lah, gue mau Deadpool 3 ini akan dibuat R-rated. Apalagi, oh come on, kita udah tahu di Deadpool 1 dan juga Deadpool kedua, kita udah melihat berbagai macam petualangan si Wade Wilson sebagai Deadpool. Itu udah bener-bener gore-gore udah main di mana-mana, Pak. Dan juga ceritanya juga berat. Ya, gua mau seperti itu ya untuk Deadpool ketiga nanti, dengan menghadirkan berbagai macam varian dan juga menghadirkan berbagai macam multiverse. Gua mau seperti itu ya, oke. Itu aja mengenai video kali ini, mengenai harapan dan juga teori gua untuk film Deadpool ketiga. Semoga aja tidak mengecewakan. Dan kalau kalian punya teori lain atau kalian punya impresi lain mengenai Deadpool ketiga ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke. Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @marioangelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah membeli kaos merchandise official Mario Angelo. Dan kalau kalian mau order, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Di situ udah gua tampilkan nomor WA-nya, langsung aja chat di WA, langsung kalian pre-order sekarang juga ya, oke. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Adios. Woohoo.